Rabiul bubar sholatnya. Betul apa tidak? Ini apa sebabnya? Karena nggak pernah ngaji. Bagaimana mungkin yang memiliki akhlakul karimah ngaji aja nggak bisa? Betul apa tidak? Ya Allah, coba anak Duren Mekar, Masya Allah, mantep. Suruh baca Al-Fatihah aja udah hafal Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah hafal kan? Hafal. Baca sholawat hafal. Yuk bersama-sama kita baca sholawat. Kita kirimkan kepada Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi, alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Itu anak pemuda nanti kalau sudah berkeluarga. Pemuda-pemudi ketika sudah berkeluarga, istrinya lahiran, dibacakan salawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Itu karena waktu jadi pemuda-pemudinya rajin ngaji. Kemudian saat hamil, sudah berkeluarga, bayi yang dalam kandungan itu tenang, dibacakan sholawat, dibacakan Al-Quran, tenang. Berbeda dengan kalau kita nyanyi dangdut. Kalau kita nyanyi dangdut kan sesuai dengan konteksnya. Waktu siang-siang tengah hari bolong jam 12 siang, ibunya lagi hamil, nyanyiin lagu selamat malam. Nyambung gak kira-kira tuh? Ya Allah, ibunya lagi cerai sama suaminya, lagi hamil, nyanyi lagu janda. Masih ingat dulu ada lagu masuk sidik dia nyanyi, baru sekarang oh aku rasakan lalala tak punya suami, rasanya kesepian. Itu bayi yang dalam kandungan itu gelisah, Bu. Karena gelisah boleh jadi bayinya nyeletuk, kasihan deh lu, Mak. Ya Allah, coba kalau kita bacakan sholawat, kita bacakan Al-Quran, insya Allah berkah. Ya Rabbal. Kita memperingati Maulid Rasul, kita diingatkan juga tentang Sirah An-Nabawiyah. Wahyu yang pertama kali diberikan kepada Rasulullah yaitu surah apa itu? Surah Al-Alaq. Apa bacaannya? Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Mumpung masih jadi pemuda, belajarnya gampang.
Ada yang menyatakan belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, belajar di waktu besar bagaikan mengukir di atas. Karena banyak pikirannya, mikirin istrinya, banyak utang, betul atau tidak? Mikirin pekerjaannya yang lagi mau dipecat dan lain sebagainya. Mumpung masih pemuda, tadi Pak anggota Dewan menyatakan pemuda ini adalah pemimpin bangsa. Subhanul yaum rijalun. Pemuda sekarang adalah pemimpin yang akan datang. Kita merasa bersyukur punya anggota Dewan mau mewakafkan, mau mensedekahkan tanahnya berapa meter? 2000 meter ya Pak anggota Dewan. 200 meter itu alhamdulillah, ini salah satu bentuk berbagi terhadap sesama. Nanti investasi tabungan nanti yang akan datang. Mudah-mudahan ini para pemuda-pemudi kalau sudah besar menjadi orang yang sukses. Amin. Ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semuanya ingin masuk surga. Amin. Ibu, mana suaranya ibu ya? Ibu. Ibu, jawabannya apa ya Bu ya? Ibu, saya suara nih. Yang ibu-ibu yang jawab, jangan anak-anak muda. Ibu, suaranya belum ada. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin masuk surga nggak kita semuanya? Adik-adik ingin masuk surga nggak? Kalau ingin masuk surga, mau tahu resepnya? Mau tahu resepnya? Dikasih tahu nggak ya? Ibu-ibu pengen masuk surga nggak Bu? Mau tahu resepnya Ibu? Mati duluan, baru bisa ketahuan masuk surga apa neraka. Betul apa tidak? Cok gali cok galaga cok. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali wahyu yang pertama kali diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra, bacalah. Makanya masih mumpung Allah berikan usia kita panjang, ibu-ibu yang belum bisa Al-Quran, maka belajar Iqra. Bapak-bapaknya yang belum bisa Al-Quran, jangan malu-malu belajar Iqra. Anak pemuda-pemudi yang belum bisa baca Quran harus baca Tuh dulu saya kalau ngaji itu pakai ngejak Bu. Kalau sekarang kan enggak, pakai metode Iqra dan Al-Barqi, langsung bacanya. Kola, makana, langsung. Tapi kalau dulu ngejak, mau dengar cara mengejak dulu Ustaz? Alif kasroi, ha patah, ha. Itu waktu itu ngejak belajar. Mim patama, ta patata, lam romalu, matalu. Ngejak jadi pintar Bu. Ada Bu, ibu lagi kesel sama suaminya. Anaknya minta ajarin Iqra. Akhirnya diajarin tuh anaknya. Bapak taba, lamno malu, babalu. Ya Allah, yang penting bisa karena Iqra bacalah. Iqra bacalah ilmu umum. Tapi jangan lupa bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Kita boleh mendidik anak kita jago bahasa Inggris. Kita boleh mendidik anak kita jago bahasa Prancis. Tahu Prancis Bu? Bu, Prancis tahu Prancis? Itu diputar di lokal dikit Bu. Bisa, semuanya tergantung orang tuanya. Iqra, kita merasa bangga anak kita jago komputer dibanding bahasa Arab, betul apa tidak? Kita pintar
pintar, seneng anak kita kalau pintar bahasa Inggris dibanding ngaji. Coba kita lihat Bu, ibu-ibu kadang-kadang belain buat privat, buat kursus 300.000 sebulan, ngutang dibela-belain, betul apa tidak Bu? Pas ngaji anaknya ngaji bayar SPP 1 bulannya 2.000, nunggak 6 bulan nggak dibayar-bayar. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Mana dia orangnya? Ya Allah Ibu, coba sekarang ini banyak ajaran sesat. Dengan adanya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diharapkan anak kita memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia bagaimana? Tak lain agamanya baik, akidahnya baik, menghormati orang yang lebih tua darinya. Kalau kita ingin anak kita mau bersalaman, kalau baru masuk assalamualaikum dan cium tangan, maka biasakan terlebih dahulu ibunya, bapaknya yang mengucapkan salam, dicontohkan ibunya cium tangan bapaknya. Nanti lama-kelamaan anaknya cium tangan enggak? Jangan mimpi kiranya kita ingin anak kita rajin sholat, memiliki akhlakul karimah kepada Allah Jalla Jalaluh, kalau kita enggak pernah sholat. Betul apa tidak? Kewajiban sholat adalah kewajiban kepada manusia. Kambing itu tidak diperintahkan sholat oleh Allah. Kalau manusia ada yang tidak sholat, berarti mana dia orangnya? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iqra, bacalah. Kalau kita baca enak, tidak memperhatikan, bukan hanya umum saja, agama sangat penting. Karena sekarang banyak di Depok tuh ada yang ikut ajaran sesat, yang namanya nabinya Ahmad Mutedeng. Apa Mutedeng apa Mutodek? Namanya Mutodek, mantan pelatih bulu tangkis. Karena sudah tidak laku, ngaku jadi nabi. Nah, itu kalau anak kita tidak punya benteng akidah yang kuat, maka mereka akan ikut Saya bingung. Kalau nabi-nabi yang kita yakini, yang kita percayai, itu dapat wahyunya dari mana? Dari Arab. Ahmad Mutodek dapat wahyunya di Bogor, cuma talas. Betul apa tidak? Ya Allah, coba kita lihat hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pengikutnya itu ternyata memiliki pendidikan bagus. Ada yang sampai S1, sampai yang ada yang S2, sampai yang ada S3, sampai ada yang S10 jurusan Bintaro. Mereka ikut ajaran sesat karena kenapa? Karena akidahnya, agamanya tidak kuat. Ingat hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita saat meninggal dunia, kalau ditanya itu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab, tidak mentang-mentang anak kita jago bahasa Inggris, nanti ditanya di kuburan, bukannya marrobuka diganti, mengapa diganti? What's your name? Where do you live? Ada yang begitu enggak? Ada yang ditanya marrobuka, siapa nama Tuhanmu? Kalau kita belajar pasti otomatis Allahu Rabb, Allah itu Tuhan saya. Kalau kita nggak pernah belajar, waktu jadi pemuda, pemudi nggak pernah belajar Islam, itu nggak tahu. Yang terjadi nyekek botol, ya Allah, ini jauhilah bahaya narkoba. Sekarang banyak artis-artis mereka mengkonsumsi narkoba, betul atau tidak? Politisi banyak mereka yang konsumsi narkoba, betul atau tidak? Mahasiswa banyak yang mengkonsumsi narkoba, betul atau tidak? Pemuda-pemudi banyak yang mengkonsumsi narkoba, betul atau tidak? Na'udzubillah, ini
Karena narkoba itu bahaya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikan paus makan permen, aus men. Mana nih ikan paus makan aus men. Ada iklan dulu ya. Terus sampai mana tadi men? Ikan paus makan permen aus men. Anak pemuda sekarang kalau nggak pernah lagi kerjanya pacaran, merayu tuh pacarnya, ikan hiu pegel-pegel, I love you girl. Ya Allah, dirayu tuh karena nggak ditambahin sama yang perempuannya, ikan hiu kesemak-semak, I love you so much. Ya Allah, ini sekarang kan Bu, teknologi ini, kita sebagai orang tua sekarang teknologi yang canggih banyak, kalau tidak diperhatikan anak kita boleh jadi pergaulan bebas. Sekarang sudah ada Twitter, apalagi Facebook, udah ada BB, bisa tatap muka langsung 3G. Ya Allah, kalau dia udah pacaran tuh naudzubillah, kalau akhlakul karimah tidak ada, tidak dibentengi, bisa pacaran tuh yang awal-awalnya pegangan tangan, betul atau tidak? Udah berhasil, anak pemudanya bilang yes. Besoknya berpikir, habis pegang tangan apa ya? Pegang pinggang, berhasil, pegang yes. Mikir lagi, bagaimana caranya ya? Oh, dia pura-pura bermimpi, sayang, AA bermimpi mencium adik. Wah, itu baru mimpi, mau kenyataannya enggak? Ini silakan. Nah, ini karena akidahnya, akhlaknya yang tidak baik. Kalau sudah main pegang-pegangan, cium-ciuman, anak muda naik motor, motornya yang joknya ke atas, mantap bener tuh kan. Udah ke atas prosot lagi. Begitu betul atau tidak? Ya Allah, na'udzubillah, yang terjadi apa kalau anak kita akidahnya tidak kuat? Yang terjadi MBA. Apa tuh MBA? Married by accident, kecelakaan. Kata orang Pulau Gadung, makan es cendol nggak pakai kelapa, perut bocah bejendol nggak ada bapaknya. Orang Semarang mengatakan puter-puter kota Semarang, kepiting nggak ada kepalanya, pinter-pinter bocah sekarang udah bunting dicari mana ya bapaknya. Ya Allah, ini karena akidahnya yang tidak kuat. Kita lihat tuh banyak masih mending kadang-kadang 1 bulan atau apa, orang sekarang tuh hebat-hebat, nggak ada bapaknya udah lahir anaknya. Bila kata orang Arab ada pantunnya, mau dengerin ya pantunnya? Yasin tabarok, baru kemarin dilihatin, baginya keluar kohong. Karena kenapa? Ini benteng akidah, akhlakul karimah nih adik-adik. Kalau adik-adiknya sudah mencekek namanya botol narkoba, na'udzubillah min dzalik. Itu narkoba, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bisa merusak sel-sel otak kita. Menurut penelitian para dokter, merusak sel organ tubuh kita, bahkan seluruh organ tubuh akan rusak. Sampai-sampai waktu saya ceramah di Bogor, ada salah satu jamaah curhat, Ustaz, tahu nggak Bogor? Jobat, Parung belok kanan. Nah, rupanya dia curhat, Ustaz, saya ini pengguna narkoba, tapi saya sekarang udah taubat. Kenapa Anda taubat?
Karena sekarang bagian bawah saya, bagian depan saya itu udah konslet. Konslet tahu konslet? Udah keluar duluan di belakang, di luar depan juga keluar, nggak terasa. Akhirnya tiap hari sekarang dia pakai pampers. Kemana-mana pakai pampers. Gara-gara apa? Dia menggunakan narkoba, mengkonsumsi narkoba. Naudzubillah. Pemuda ini penasaran, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Penasarannya kenapa kok bisa? Di depan keluar, di belakangnya wah nggak berasa. Rupanya dia uji coba. Ibunya membeli daging dari pasar. Ketika mau nyemur, tiba-tiba ibunya ke dalam dulu, kemudian dagingnya dicomot, diambil satu. Kalau daging warnanya apa biasanya adik-adik? Warnanya merah. Nah, dia ingin coba, dibawa ke kamarnya, rupanya masih ada sisa-sisa narkoba, jenisnya sabu-sabu. Kemudian daging itu atasnya langsung dikasih sabu-sabu. Ternyata apa hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang awalnya dagingnya merah berubah jadi geseng, berubah terbakar. Na'udzubillah. Makanya akhirnya dia baru tahu, oh pantas saja ketika saya menggunakan narkoba, mengkonsumsi narkoba, ini saya rusak. Kalau listrik, kalau konslet gimana? Kira-kira nyala enggak? Ini kalau istilahnya ini kalau keran udah dol. Kalau keran udah dol, tahu udah dol? Sudah kletnya sudah nggak bisa, akhirnya putus asa sampai detik ini penyesalan. Naudzubillah nih adik-adik. Adik-adik yang belum sampai mengkonsumsi narkoba, naudzubillah, jauhilah. Karena narkoba adalah perbuatan setan. Naudzubillah. Nah, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata narkoba itu jenisnya beraneka ragam. Ada yang namanya inek, ada yang putau, ada yang minuman keras. Boleh jadi bisa ada yang pakai ngelem, topi miring, topi mencret. Kadang-kadang saya pernah ceramah di Indramayu beberapa tahun yang lalu. Anak mudanya itu minuman keras udah nggak laku lagi, udah nggak zamannya lagi, udah nggak tren lagi kalau minuman keras, karena cuma sempoyongan. Yang bagi mereka bahwa kalau minuman keras, kalau tren dicampur sama oli sama nutrisari, akhirnya mampus. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh, coba tanya ibu-ibu, Bu, ibu, Pak tidur Bu, sakit gigi. Ibu, saya tanya, ibu kalau memilih mantu, kira-kira yang jalannya benar apa yang jalannya miring Bu? Hah? Yang jalannya yang benar. Kadang-kadang coba kita lihat, naudzubillah nih adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahaya narkoba. Kenapa orang mengkonsumsi narkoba? Karena dia tidak memiliki akhlak. Islam luar biasa sekali dengan turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan. Ketika di dalam Islam kita dilarang untuk melakukan sesuatu, sebetulnya baik untuk kita semuanya. Kenapa minuman keras? Kenapa narkoba dilarang? Karena baik untuk kita. Kalau kita mengkonsumsi narkoba tadi, organ tubuh kita akan rusak. Tapi kalau kita menjauhi narkoba, insya Allah kita akan selamat. Amin. Ya Rabbal. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diingatkan kembali, Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Wa innaka lala khuluqin azim. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu di atas akhlak yang mulia. Makanya ada pantun, adik-adik mau dengar pantun enggak? Ada satu, ada dua. Setelah dua, pastinya tiga. Nabi Muhammad adalah panutan untuk kita semuanya, agar kita semua masuk surga. Amin ya Rabbal.
Kecil berbulu itu namanya ulat. Apa namanya? Ulat. Kecil berbulu namanya ulat. Hinggap di dahan-dahan. Nabi Muhammad untuk seluruh umat dan Nabi akhir zaman. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang ngaku jadi Nabi, cuekin aja. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Sok kali sok galaga sok sok. Kalau kita tidak belajar, boleh jadi ikut-ikut aja ajaran sesat. Ada orang ngaku jadi malaikat. Namanya siapa tuh? Ada nggak? Siapa? Lia Eden? Apa Lia Eden? Lia Eden ngaku jadi malaikat. Kalau kita belajar dengan kiai-kiai, ustadz-ustadz, malaikat itu nggak ada yang perempuan. Nanti kalau seandainya malaikat perempuan ketika dapat tugas menyampaikan wahyu, nanti malaikat ini jadi cuti dulu. Apa karena lampu merah? Saya waktu ceramah di daerah Polres Bekasi sama di Arhanus di Raja Wali di Serpong, saya bilang untung itu Lia Eden ngaku jadi malaikat Jibril. Coba jadi malaikat Israel kita habis ubur-ubur. Betul apa tidak? Karena ditangkap sama polisi, ada pengumuman kalau tidak dari Kapolda. Berhubung malaikat pencabut nyawa ditangkap, pencabutan nyawa ditunda. Aman, selamat. Ya Allah, na'udzubillah. Ini kalau kita tidak belajar akhlakul karimah, tidak belajar sirah an-nabawiyah, Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Banyak juga adik-adik yang dimuliakan oleh Allah. Di daerah Jawa ada itu mantan pelatih petinju. Dia membuat ajaran namanya jemaat lelaki. Kalau sholat nggak perlu pakai bahasa Arab. Na'udzubillah. Ya Allah, kalau orang sholat nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa masing-masing, kacau tuh sholat. Betul atau tidak? Yang sholat orang Betawi, Allahu Akbar dirubah, Tuhan gede banget. Orang Sunda jadi makmum, Tuhan nan ageng. Di sampingnya ada orang Minang, Tuhan nan gadang. Nenek-nenek apa pusing, sungguh terlalu. Ya Allah, na'udzubillah. Ini karena kenapa tidak pernah belajar agama. Ibarat ikan, adik-adik. Pernah lihat ikan yang ada di lautan? Pernah? Air laut rasanya apa, adik-adik? Rasanya air laut asin. Ikannya asin nggak? Apa ini maksudnya? Kalau adik-adik akidahnya ini sudah kuat, sudah tahu belajar ilmu agama, insya Allah tidak akan sesat. Amin. Ya Rabbal. Yang namanya ajaran sesat pasti tidak mau ikut belajar pada guru-guru yang benar. Betul atau tidak? Kalau kita ingin lihat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi ada yang bilang kalau sholat gak usah pakai bahasa Arab. Yang bingung tuh pas waktu berjamaah baca surah Ikhlas. Betul atau tidak? Nah, karena dirubah pakai bahasa Indonesia, maka imamnya berdoa baca suratul Ikhlas. Tahu nggak suratul Ikhlas, adik-adik? Qul huwallahu ahad. Nah, dirubah, katakan Tuhan itu satu, Tuhan tiada beranak, dan diperanakan. Imam bergaya la ilaha illallah. Karena imamnya begitu, makmumnya berkata tidak ada Tuhan selain Allah. Na'udzubillah. Ya Allah, ini karena kenapa adik-adik? Karena nggak belajar. Iqra, bacalah, tapi jangan lupa bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu, artinya akidah perlu dibentengi. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Sok jali, sok galaga, sok jat.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar ilmu agama, tahu nanti artinya. Yuk bersama-sama kita baca suratul Fatihah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu. Suaranya mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini saya pesan ke ibu-ibu nih, Bu. Kalau ibu-ibu berjamaah dengan suaminya, ketika berjamaah dengan suaminya lagi marah, jangan dibawa marahnya saat baca dalam sholatnya. Suaminya jadi imam maghrib, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena marah berubah. Amin. Ya Allah, na'udzu. Kalau ibu-ibu pernah belajar ngaji, insya Allah kita tahu artinya. Amin ya Rabbal. Tuh, kalau kita tidak tahu artinya, banyak orang kadang-kadang ngasih nama anaknya, itu nggak tahu artinya. Anaknya dikasih nama Tony, curhat sama Ustadz, anak saya namanya siapa tadi? Tony ada di dalam Al-Quran. Saya bilang, Tony itu tidak ada dalam Al-Quran. Saya cari dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, itu tidak ada Tony. Dengarkan nih Ustaz bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wah, anaknya jadi setan. Karena Tony asalnya Syaiton. Ya Allah, kalau gitu Ustaz ganti namanya, jangan Syaiton. Namanya jadi Rojiun. Ini juga bermasalah, betul nggak Ustaz deh? Bermasalah karena asal katanya inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, jadi mati waknatnya. Kalau nggak rojiun artinya pulang, di pesantrenin pulang lagi, betul atau tidak? Pulang lagi. Lo kenapa namanya rojiun? Udah Ustaz gantilah, jangan nama rojiun, rojiman. Ini juga sama juga, asal katanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jadi terkutuk anaknya. Ya Allah, tuh nama kayak Mbah Marijan almarhum. Itu ternyata karena ngaji berasal dalam Al-Quran. Tahu dia artinya. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah ciptakan jin dari marijan. Apa itu marijan? Marijan itu bola api. Makanya wajar Mbah Marijan hidupnya matinya di Gunung Merapi. Tahu tuh artinya. Kalau adik-adik belajar bahasa Arab, ngaji, tahu artinya insya Allah. Kalau nanti berkeluarga, punya anak 1, 2, 3, 4, bisa kita ambil dalam surah Al-Fatihah. Betul atau tidak? Di situ ada lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah, ada lafaz Allah. Allah itu lafzul jalalah. Maka anak pertama Abdun hamba. Jadi Abdullah hamba Allah. Lahir anak pertama namanya apa? Abdullah. Lahir kedua ada lafaz Ar-Rahman, jadi Abdurrahman. Lahir anak ketiga ada lafaz Ar-Rahim, jadi Abdul. Lahir anak keempat ada lafaz Malik, jadi Abdul. Itu kalau manggil gampang, kalau maghrib pasti pada main.
satu-satu, wahai Abdurrahman kadir, wahai Abdurrahim sini, Abdul Malik sini. Enggak perlu satu-satu, cukup simple. Wahai anak-anakku semuanya, Al-Fatihah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Karena berasal dari surah Al-Fatihah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan akhlak Rasulullah luar biasa. Makanya ada pantun, hadirin. Di taman ada bunga yang sedang mekar. Akan terlihat sangat indah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita jadikan teladan, maka akan menjadi ibadah. Kalau kita jadikan petunjuk bagi kita semuanya, maka akan berkah. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik. Nabi Muhammad ini luar biasa. Bagaimana luar biasanya, hadirin? Lahir dalam keadaan yatim piatu. Ketika diasuh dalam kandungan ibunya 6 bulan, Rasulullah ditinggal oleh ayahnya. Ketika sudah lahir dalam usia 6 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditinggalkan oleh ibunya. Siapa nama ibunya, hadirin? Siti Aminah. Diasuh oleh kakeknya dalam usia 8 tahun 2 bulan. Kakeknya meninggal, dong. Ya Allah, sedih rasanya. Diasuh oleh pamannya Abu Thalib usia 12 tahun. Rasulullah, pamannya meninggal, dong. Kita diingatkan walaupun Rasulullah sedih, walaupun Rasulullah dalam keadaan duka, walaupun Rasulullah dalam keadaan yatim piatu, tapi Rasulullah menunjukkan kesuksesannya. Rasulullah berhasil sebagai negarawan, Rasulullah berhasil sebagai pendai, Rasulullah sukses sebagai wirausahawan, Rasulullah sukses sebagai seorang suami. Betul atau tidak? Rasulullah sukses sebagai seorang kakek, Rasulullah sukses sebagai seorang ayah. Masya Allah, manusia paripurna. Ternyata Rasulullah mengagungkan. Rasulullah bukan hanya umat Islam saja, termasuk orang-orang Yahudi mengagumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat dalam sirah An-Nabawiyah bagaimana kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang Yahudi tua pengemis. Kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buta tadi itu, pengemis yang buta Yahudi, kerjaannya menggunjing Rasulullah, kerjaannya marah-marahin Rasulullah, walaupun dia tidak tahu siapa itu Rasulullah. Setiap dia berjalan, dia ucapkan kepada orang lain, jangan percaya kepada Muhammad. Muhammad itu orang tidak benar. Muhammad itu tidak baik. Muhammad itu pendusta. Tiba-tiba waktu ketika hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ternyata enggak marah. Waktu itu Rasulullah berjumpa dengan pengemis tua Yahudi itu, tetap dia mengucapkan, jangan percaya kepada Muhammad, pendusta, dan seterusnya, tidak baik. Tapi Rasulullah tidak marah kepada Yahudi. Rasulullah justru memberikan makanan karena dia buta dan sedang lemah, tidak bisa makan. Disuapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disuapin, sebelum disuapin makanannya dihaluskan dengan kelembutan. Tiap hari Rasulullah melihat bertemu dengan Yahudi yang pengemis tua itu. Setiap hari Rasulullah ke ujung pasar Madinah yang tempat mangkal dari pengemis Yahudi tua itu.
Setiap hari Rasulullah senantiasa dihanti, dibenci, tapi Rasulullah tidak marah sampai suatu ketika Rasulullah meninggal dunia. Ketika Rasulullah meninggal dunia, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika sahabat Abu Bakar dia bertanya kepada Aisyah, wahai istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan apa yang belum saya lakukan, yaitu mengikuti teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah menyatakan Rasulullah setiap hari memberi makanan terhadap pengemis tua Yahudi yang ada di ujung pasar Madinah. Akhirnya Abu Bakar mendekati pengemis tua itu dan ingin menyuapi kepada pengemis Yahudi yang tua itu. Ketika disuapin, apa yang terjadi? Siapa kamu? Saya ini Rasulullah. Tidak, Rasulullah tidak seperti ini. Rasulullah itu lembut, memberikan asupan makanan. Ada orang, dia sebetulnya orang Yahudi itu tidak tahu bahwa yang menyuapi itu adalah Rasulullah ini. Ada orang yang baik hati, dia menyuapi dengan kelembutan. Dia tetap bergunjing, jangan percaya kepada Muhammad, Muhammad itu pendusta. Akhirnya Abu Bakar berterus terang, tahu nggak ibu, yang menyuapi ibu setiap hari dengan makanan, dengan kelembutan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkejutlah orang Yahudi itu hadirin. Ketika terkejut, akhirnya dia mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan banyak sekarang hadirin orang-orang pendeta-pendeta mereka masuk Islam banyak. Ada informasi di dunia saya berpes, termasuk di BBBB, ada informasi nggak tahu persisnya ini, bahwa Paus yang ada di Roma sana itu mengundurkan diri, Paus 14. Ternyata dia memeluk ajaran Islam. Alhamdulillah, Masya Allah hadirin. Islam masuk ke Indonesia tidak dengan kekerasan. Islam masuk ke Indonesia tidak melalui peperangan, tetapi dengan akhlakul karimah. Yuk kita simak bagaimana sirah an-nabawiyah kembali. Ternyata Rasulullah pernah banyolin. Tahu banyolin? Apa tuh banyolin? Apa? Ya, apa namanya, nyindir-nyindirin nenek-nenek. Di sini nenek-nenek ada nggak nenek-nenek? Nenek-nenek ada nggak? Banyak. Wah, mana nenek-nenek? Wah, itu bukan nenek-nenek, itu gadis. Tahun 45. Nih, dengerin nenek-nenek, ada kisah nenek-nenek dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika nenek-nenek mau curhat kepada Rasulullah. Ya Rasul, doakan saya biar supaya masuk surga. Amin ya Rabbal. Doakan, mintakan kepada Allah biar supaya saya nenek-nenek ini masuk surga. Ternyata Rasulullah senyum nih. Rasulullah senyum. Kata senyum Rasulullah bilang, nenek-nenek itu nggak bisa masuk surga. Akhirnya nenek-neneknya nangis terseduh-seduh. Ya Allah, ya Allah, saya nggak bisa masuk surga. Tapi kata Rasulullah jelaskan, menghibur nenek-nenek. Begini nek, karena di surga itu tidak ada nenek-nenek. Yang ada nenek-nenek masuk surga berubah jadi belia, berubah jadi gadis. Amin ya Rabbal. Itu akhlak Rasulullah menghibur. Inilah kisah dalam surah Al-Waqi'ah. Faja'alnahunna abkara, dan kami jadikan penghuni surga yaitu tak lain gadis-gadis semuanya. Amin ya Rabbal.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah juga hadirin. Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat waktu buka bersama. Ternyata sahabat Rasulullah sedang berbuka. Iftar, tahu iftar adik-adik? Buka bersama. Kalau kita di sini biasanya kalau buka bersama makannya pakai apa? Pakai lontong, kolak, apa lagi? Gorengan. Tapi kalau Nabi Muhammad buka puasa nggak pakai goreng-gorengan, pakai korma. Pakai korma. Rupanya satu ketika lagi buka bersama Rasulullah, sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat lainnya sedang makan ngumpul. Rupanya Ali bin Abi Thalib ini sahabat Rasulullah sedang lapar. Karena lapar rupanya dia nggak sadar. Biasanya kalau orang makan korma bijinya ditinggalin nggak? Ada nggak yang dimakan korma sama bijinya? Ada nggak? Nggak ada. Rupanya lupa sahabat Ali pas makan korma bijinya ini paling banyak. Akhirnya iseng tuh sahabat Ali pengen ngetes Rasulullah, marah enggak? Akhirnya bekas biji korma itu dipindahin di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digeser. Oh, geser Pak ya. Digeser akhirnya di depannya Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah, itu tidak ada biji korma. Karena tidak ada biji korma, akhirnya sahabat Ali berkomentar, "Wahai Rasulullah, ternyata engkau makan korma banyak juga ya. Itu buktinya bijinya banyak." Nah, Rasulullah nggak marah. Bahasa keterangannya disengin sama sahabat Ali sampai bilang begini, "Rasulullah, sebetulnya yang paling banyak makan korma itu ente, wahai sahabat Ali." Nah, emang kenapa? Kalau saya makan korma enggak sama biji-bijinya, masih ada bijinya, ente sama biji-bijinya, jadi habis. Jadi yang paling banyak siapa jadinya? Sahabat Ali. Ini luar biasa keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terhadap istri juga sama, ada keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan yang baik. Kepada istrinya Khadijah dengan ucapan Khadijatul Kubra. Wahai Khadijah yang memiliki keagungan, keluhuran akhlak yang luar biasa. Terhadap Aisyah karena wajahnya kemerah-merahan, istrinya dipanggil apa? Wahai kemerah-merahan, batarannya apa? Ya Humairah, dipanggil benar. Tapi saya pesan nih kepada bapak-bapak, jangan mentang-mentang bininya itu udah hitam, udah jelek, di garis kubur, dipanggil seadanya. Dipanggil bininya karena hitam, wahai Hajar Aswad. Marah nggak kira-kira? Ya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang perlu kita cermati. Kalau ibu-ibu ingin disayangi oleh suaminya, maka ibu-ibu terlebih dahulu harus sayang pada suami. Betul apa tidak? Bapak-bapaknya ingin disayangi oleh suami sama istrinya, maka dia terlebih dahulu harus sayang. Makanya ada nyanyian, Bu, ada syair, mau dengar nggak? Jagalah, ini pesan buat para suami, jagalah istri, jangan kau sakiti, tangisan istri, tangisan bidadari. Betul apa tidak? Nah, ini pesan buat ibu-ibunya. Mana ibu-ibunya? Ibu-ibunya sama. Jagalah suami, jangan kau bohongi. Jagalah suami apa? Jangan kau bohongi. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Betul apa tidak? Ini kadang-kadang kenapa timbul
perceraian karena istrinya nggak pernah memberikan servis. Betul apa tidak? Ya Allah, kalau ibu saya tanya nih ibu-ibu, Bu, kalau ibu kondangan, ibu-ibu mau ke mall, kira-kira rapi nggak Bu? Pakai bedak nggak? Pakai minyak wangi nggak? Sekarang saya tanya Bu, kalau di rumah pakai minyak wangi kagak? Ya Allah, buru-buru kadang-kadang mau ke bawah, belum mandi. Ya Allah, kalau malam Jumat mana pakai BH doang, ya Allah. Udah gitu masih untung BH-nya bagus, di belakangnya ada peniti. Pas ada penitinya, pas malam Jumat suaminya tahu, rupanya suaminya pas mau pegang penitinya nangis. Kenapa ayah peniti mau nyong? Ya Allah, kadang-kadang orang-orang pakai minyak wangi, ini pakai salep 88. Ada yang begitu? Ya Allah, na'udzubillah. Nah nih, coba kita lihat contoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik terhadap istrinya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika dihidangkan kopi. Bapak-bapak senang kopi nggak, Pak? Nih, adik-adik senang kopi nggak? Rupanya biasanya kalau kopi biar manis pakai apa? Pakai gula. Tapi kadang-kadang ibu-ibu lagi ngantuk lupa. Biar supaya kopinya manis, ini lupa dia salah ngambil. Dikirain dia apa namanya gula putih, garam 2 sendok. Dihidangkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pas minum supaya dirasain oleh Rasulullah, ini pahit juga. Apa asin-asin? Tapi Rasulullah nggak marah, Bapak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nggak marah. Nah, karena nggak marah, bilang, wahai istriku yang tercinta sini, minum kopi bersama. Mau minum kopi apa? Minum kopi rupanya pas minum kopi bersama baru tahu rasanya. Akhirnya apa? Akhirnya malu, maaf ya Rasul, saya lupa. Rasulullah enggak marah. Ini yang luar biasa akhlakul karimah. Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita bicara tentang maulid Nabi, berarti setidak-tidaknya kita bicara tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah hidupnya, apalagi dalam hijrah Mekah ke Madinah. Rasulullah memimpin negara sampai wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam waktu sekarang belum sempat, nanti mudah-mudahan berapa episode kita diundang lagi, amin. Ya Rabbal, karena bersambung, sinetron bersambung. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diingatkan kalau kita ingin mencontoh akhlak Rasulullah, insya Allah kita akan selamat, amin ya Rabbal. Ini kadang-kadang anak-anaknya nggak mau pada ngaji, ibunya nggak pada mau berjamaah, bapaknya nggak mau pada berjamaah, nonton sinetron, betul apa tidak? Di setel tuh RCTI, apa tuh siarannya tuh? Tukang bubur naik haji, ada itu toko udah haji 2 kali, yang jadi Pak RW, kerjaannya gosip, marah-marahin mulu. Siapa tuh? Kok tahu nonton ya? Haji Muhyiddin nggak menjamin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang pergi haji sampai 2 kali akhlaknya baik, betul apa tidak? Ini kita diingatkan, kalau kita sudah pergi haji, agar haji kita menjadi haji yang mabrur, baik di akhlakul karimah. Kita gantilah tayangannya bukan RCTI ke SCTV, Ustadz fotokopi. Ada ustazah yang sering bolak-balik Mekah, yang sudah pergi haji bolak-balik ke Mekah, namanya Ustazah Haja. Tahu aja, ya Allah. Ada orang yang pergi haji sampai 3 kali, siapa namanya? Haji Jamal. Tahu, kita diingatkan, perbaiki.
Akhlakul karimah nggak menjamin orang yang pergi haji sampai 3 kali. Oleh karenanya Rasulullah SAW diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, dua nih ya. Udah berapa nih? Besok 2 kurang nih, kontak. Langsung tahajud. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan akhlak Rasulullah luar biasa. Makanya kita suruh belajar. Kalau kita tidak belajar, bagaimana kita akan kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inilah yang Allah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu Allah tegaskan jika kamu mencintai Allah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ini ada nih pengen dicintai oleh Allah ya. Pengen dicintai oleh Allah nggak Bu? Pak, pengen dicintai oleh Allah. Saya lihat insya Allah warga Duren Mekar ini semuanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lihat tanda-tandanya orang yang cinta kepada Allah itu mukanya bercahaya. Ini saya lihat adik-adik semuanya mukanya bercahaya. Amin. Apa sebabnya? Ada lampu. Betul apa tidak? Cok jari, cok jalan cok. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak Rasulullah luar biasa. Akhlak Rasulullah mengajarkan kepada kita agar memiliki akhlak saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mau tanya nih, warga Duren Mekar semuanya nih, pemuda-pemudanya. Kalau adik-adik mau ketemu Bapak Camat, ketemu Bapak Wali Kota, Gubernur, Presiden, bajunya rapi nggak? Bajunya rapi nggak? Ya Allah, kalau sholat pakai apa? Singlet. Ya Allah, di depan manusia rapi, di depan orang yang menciptakan manusia, yang menciptakan presiden, yang menciptakan gubernur, kita nggak rapi. Na'udzubillahi min. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan kembali. Maka jangan lupa saat kita memperingati Maulid Rasulullah karena kita ingin dicintai oleh Allah, yuhibbukumullah. Maka fattabi'uni, sebelum ayat itu dijelaskan, maka ikutlah teladan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi. Luar biasa hadirin akhlak Rasulullah. Kenapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Dalam hadis dinyatakan at-taharah satrul iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Bahkan dalam hadis yang dikatakan at-tuhuru satrul iman, kebersihan sebagian daripada, yang kebanyakan dikenal lama kita kan hadisnya an-nazafatu minal. Itu bukan hadis menurut para muhaddisin. Yang benar adalah at-tuhuru satrul iman, kebersihan sebagian daripada. Nih saya mau tanya, tadi Pak Lurah menyatakan di BSI banjirnya sampai berapa tadi? Sampai 1-2 meter. Masya Allah. Sekarang saya tanya, apa penyebabnya banjir hadirin? Sampah, karena kita tidak berakhlakul
Karimah salah satunya adalah karena kita membuang sampah sembarangan, betul atau tidak? Karena kita buang sampah sembarangan, 1 orang, 2 orang, 5 orang, sampai 20 orang. Satu Indonesia buang sampah sembarangan di bantar sungai, jadi banjir apa tidak? Jadi banjir karena ada egois dalam jiwa kita, ingin menebang pohon-pohon yang ada di pegunungan. Pohon-pohon yang semestinya dia menyerap air ditebang. Daerah resapan air di situ, di danau, diuruk jadi perumahan, betul atau tidak? Diuruk jadi mall, betul atau tidak? Diuruk jadi rusun, rumah susun, betul atau tidak? Ini bagaimana tidak banjir hadirin, karena akhlakul karimahnya tidak ada. Inilah yang Allah tegaskan dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di muka bumi, di lautan, di daratan, karena siapa? Ulah manusia. Nah, makanya dalam memperingati Maulid, setuju saya apa yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat kita tadi, Pak Kiai ya, Pak Imin, bahwa yang penting adalah action. Kita harus berubah, jangan buang sampah sembarangan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kalau dalam memperingati Maulid Rasulullah, siapapun orangnya yang mengikutinya, jangan lupa sebetulnya bawa pulpen sama buku. Di sini ada yang bawa pulpen sama buku nggak, Bu? Ada nggak? MC. Ya Allah, bagaimana kadang-kadang lupa. Pas ditanya apa isinya, pokoknya lucu. Ya Allah, hendaknya dicatat. Ibu-ibu, bapak-bapak terutama bawa tasbih biar ingat kepada Allah, biar hatinya menjadi tenang, saat terkena musibah tenang, tentram, baca Quran. Yang terakhir nih hadirin, jangan lupa bawa plastik. Buat apa kalau ada makanan, Bu? Makanya anak ayam titik dimakan tikus, anak titik dimakan tikus. Ambil plastik buat bung, lanjutkan men. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belajar tadi, kita catat, kita amalkan, insya Allah berkah. Kita bisa meladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidak-tidaknya Rasulullah mengingatkan saat kita memperingati Maulid, jagalah hati kita, jagalah hati kita. Di antaranya apa? Orang yang senantiasa menjaga hatinya akan tenang, betul atau tidak? Saat mendapatkan nikmat dari Allah, dia senantiasa bersyukur, betul atau tidak? Saat dia mendapatkan musibah dari Allah, dia bersabar, betul atau tidak? Saat dia bekerja mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa ikhlas, betul atau tidak? Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pesan yang sangat penting dalam memperingati akhlak Rasulullah, no tengil. No tengil. Tahu artinya tengil ini? Apa tengil artinya itu? Hah? Apa? Konyol. Apa lagi? Konyol, susah diatur, susah, ya tengil ya. Nah, tapi yang saya ingin sampaikan, kalau kita ingin menjaga hati, bukan tengil itu yang dimaksud, ada kepanjangannya hadirin. T yang pertama itu no takabur. Apa T yang pertama? No takabur. Apa artinya takabur? Jangan sombong. Jangan mentang-mentang kita memiliki perusahaan banyak. Karena kita memiliki perusahaan banyak sampai 44, rumahnya bertingkat-tingkat, duitnya berlipat-lipat, bahkan istrinya sampai 4, tapi sayang rumah tangganya seperti kiamat. Nah, hujur, ya Allah hadirin,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takabur, jangan sombong. Kalau kita sombong, kadang-kadang satu perusahaan semuanya kita marah-marahin karena kita pemilik perusahaan. Na'udzubillah. Di perusahaan galak semuanya dimarah-marahin. Di rumah dikeprak sama bininya, diem aja. Adakah yang begitu? Mana dia orangnya? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mau takabur, jangan sombong. Istri yang memiliki gajian lebih besar dari suaminya, jangan sombong. Karena banyak istri yang gajinya lebih besar dari suaminya, hadirin, mereka timbul perceraian. Betul atau tidak? Betul apa tidak? Kalau kita sombong, maka kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun? Fir'aun karena sombong ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, no takabur, jangan kita sombong. Apa tadi? Yang pertama apa tadi? No takabur, jangan sombong, agar kita berakhlakul karimah. Senengin sebagai atasan, jangan sombong terhadap bawahan. Mentang-mentang sebagai wali kota sombong, nggak mau menginjak tanah, setan. Sombong, ya Allah, jangan takabur, no takabur. Yang tadi tengil, yang habis T apa? Itu apa? No egois. Jangan kita merasa menang sendiri dalam berumah tangga. Ini sering-sering nih. Kalau suaminya ingin menang sendiri, maka istrinya marah, timbul perceraian. Yang terjadi kalau kita egois, rumah tangganya itu bukan rumah tanggaku adalah surgaku, tetapi rumah tanggaku adalah nerakaku. Baiti nari, bila ini sebabnya apa? Egois, karena ingin menang sendiri. Kalau baik dinari, ada yang menyatakan modelnya, Pak. Kalau kita ingin sederhanakan model rumah tanggaku, nerakaku, pernah lihat kuburan nggak, adik-adik? Pernah lihat kuburan? Pernah lihat pasar? Pernah lihat apalagi hotel? Itu model-model dari kategori baik dinari. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, model pasar. Ibu pernah ke pasar? Kalau pasar biasanya berisik nggak, Bu? Ya Allah, berisik, kita kadang nggak kedengeran. Hah? Ya Allah, ini artinya apa, hadirin? Saat kita berumah tangga, suami istri karena egois, tidak ada yang merasa mengalah. Maka pesan Rasulullah, saat kita marah dalam berkeluarga, ketika yang satu ada yang jadi api, yang satu jadi air, biar adem, tidak timbul perceraian. Kalau seandainya bara-bara juga, yang satu bara juga jadi petanda, jadi api, akhirnya timbul perceraian. Ini karena kenapa? Karena egois yang ada dalam jiwa kita. Ini egois, na'udzubillah, hadirin. Kemudian apa lagi? T. Apa tadi T? No takabur. Kemudian apa lagi? No egois. Kemudian apa lagi? N. No nakal. Ini akhlak Rasulullah, jangan nakal. Kita sekarang lebih cenderung kenal kalau nakal remaja, betul nggak? Kenakalan remaja. Padahal yang nakal nenek-nenek ada nggak? Ibu-ibu ada nggak? Bapak-bapak ada nggak? Kenapa nggak kenakalan bapak-bapak ya? Ya Allah, banyak timbul kumpul kebo. Saya bingung, kenapa yang disalahin kebo? Kan kalau bilang kumpul masih banyak binatang lain, ada sapi, kambing, bebek, betul atau tidak? Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. No nakal, jangan nakal. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dalam sebuah riwayat, ada anak pemuda
Ini kerjaannya nakal dia. Nakal apa? Mencari rezeki yang haram, korupsi, diambil harta orang lain, dicolong, dimaling, dan lain sebagainya. Yang terjadi apa? Saat dia mau berdoa di padang pasir, dia mengangkatkan tangannya ke atas, menengadahkan tangannya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dia berdoa, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Kalau bahasa kita dia berdoa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sepertinya musuh dia berdoa. Kemudian ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, Rasulullah bilang, wahai sahabatku, lihatlah anak pemuda yang ada di tengah-tengah padang pasir. Itu rambutnya panjang acak-acakan, bajunya kotor penuh dengan debu. Doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bingung para sahabat. Bingungnya gimana? Bingung karena sepertinya anak pemuda ini doanya khusyuk. Doanya, Ya Allah, Ya Allah. Rasulullah menjelaskan apa sebabnya doanya tidak diterima. Karena dia menggunakan pakaian yang bahan-bahannya itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika membeli pakaian pun sumbernya rezekinya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berasal membeli minuman pun dari rezeki yang haram. Dia membeli makanan pun dari rezeki yang haram. Dia memakannya pun makanan yang haram. Bagaimana mungkin doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam hadisnya Rasulullah menyatakan, wa malbasuhu haramun, wa mat'amuhu haramun, wa masrabuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa'anna yustajabalah. Bagaimana mungkin doanya akan diterima? Kalau kita nakal, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita. Sebagai contoh, di sini ada pedagang nggak? Ada pedagang nggak? Ada deh. Kalau pedagang tukang jeruk, kalau dia nakal, yang semestinya timbangan 1 kilo, kemudian dia jual dikurangi jadi 7 on, 8 on, pada dasarnya yang rugi bukan pembelinya, tetapi dia yang rugi. Betul atau tidak? Karena nanti pembeli kalau cek, oh timbangannya tidak benar, maka dia tidak balik lagi. Maka pedagang itu tidak memiliki pelanggan yang setia. Betul atau tidak? Naudzubillah, Islam luar biasa. Kenapa kita tidak boleh tadi memakan daging babi? Ternyata dalam daging babi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selidik punya selidik. Para medis, para dokter meneliti daging babi itu ada virus yang namanya cacing pita yang bisa merusak organ tubuh. Naudzubillah. Akhlak Rasulullah diantaranya juga, kenapa kita tidak boleh tak buang hajat di tengah lapangan? Kalau ada lubang-lubang apa itu biasanya? Ada ular, ada kodok, ada apa? Kita tidak boleh buang hajat di dalamnya. Apa sebabnya? Yang pertama yang rugi kita, kalau ular kita dipatok, wow. Betul atau tidak? Wah, bisa kita meninggal dunia. Ya Allah. Yang kedua, Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, termasuk binatang. Kadang-kadang kenapa kita tidak boleh buang hajat di tempat-tempat lubang? Kita nggak tahu di situ ada penghuni semut sedang muktamar, sedang seminar, berbicara bagaimana meningkatkan iman dan takwa. Betul atau tidak? Ya Allah, Islam itu sungguh indah rasanya. Tadi tengil, saya yang berapa tadi apa ya? Takabur, kemudian egois, terus nakal. Jadi no takabur, no egois, no nakal. Yang keempat apa tadi? G itu artinya apa? No galak. Jangan galak-galak ibu. Betul nggak? Jangan galau, jangan galak-galak bapak-bapak. Kenapa ada yang istrinya kabur? Karena bapaknya galak ringan tangan. Betul atau tidak?
Ya Allah, jangan galak-galak, nanti yang rugi kita sendiri Bu, nanti penyesalan belakangan. Kalau sudah tiada baru terasa, betul nggak? Bahwa kehadirannya sungguh berarti. Kita jangan galak sama bini, jangan galak sama anak. Anak gue jadi pada kabur, naudzubillah. Yang berikutnya apa tadi? Ini akhlak buat kita juga. No iri, jangan iri. Ini terutama ibu-ibu nih. Tapi kalau ibu-ibu di sini insya Allah nggak iri. Memang kenapa? Ikut pengajian. Betul apa tidak? Ibu-ibu tuh kadang-kadang luar biasa. Tetangganya punya motor baru atau lambungnya naik. Tetangganya punya mobil baru, diopnam di rumah sakit. Ya Allah, tetangganya punya gelang luar biasa, lebih gede dari gelangnya, gedenya sepelok beca. Ya Allah, langsung dibawa di UGD. Ya Allah, na'udzu. Ingat kalau hati kita menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dengan ingat kepada Allah, insya Allah tenang. Coba tuh di Tanah Abang hadirin. Orang di Tanah Abang jualannya sama nggak baju-baju? Yang beli beda-beda nggak? Itu yang namanya rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh kita bisa lihat, belajar dengan ilmu cicak. Cicak itu sudah ditentukan oleh Allah. Coba kita lihat, cicak bisa terbang nggak? Makanannya itu bisa terbang. Boleh jadi kalau orang yang pernah demo, boleh jadi nanti cicak demo kepada Allah. Kalau tidak ilhami kan, cicak berdemo. Apa demonya? Ya Allah, saya ini nggak bisa terbang, makanan saya bisa terbang. Tapi Allah mengilhami cicak. Ada nyanyiannya tadi apa? Cicak, diam datang seekor nyamuk, lalu itu udah tentuin oleh Allah rezeki. Jadi jangan iri. Yang terakhir L itu apa? No licik, jangan licik. Korupsi yang ada karena sifat kita licik. Ya semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Sebetulnya masih ada nih tema tentang berbagi terhadap sesama. Tapi semoga saya nanti kita bisa bertemu pada gelombang yang sama ya. Kalau enggak diterusin nih, kan kalau dibahas sekarang nanti saya nggak diundang lagi nih. Betul ya? Akhir kata dari saya, burung, mau dengar pantun adik-adik semuanya? Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung pitak rawa aslinya Jawa. Sampai jumpa pada gelombang yang sama. Akhir kata dari saya, pantun terakhir pamungkas dari saya semuanya. Buah tomat, buah cempedak, tamat dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.